Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa. One oh six point one Jeronimo Real Seram Jogja. Halo Kanca Muda, apa kabar? Ketemu lagi di acara yang sangat-sangat spesial. Ada si Dilan, si Bakul Jajah Deso Milangkori barengan sama orang-orang yang luar biasa. Dan yang pasti acara ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan fully supported by Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Kanca Muda. Seperti tahun-tahun kemarin, kita bakal jalan-jalan, bakal mengupas, mengulik tempat-tempat yang luar biasa dan orang-orang yang luar biasa. Kita bakal ke tempat-tempat yang pastinya asik banget kalau misalnya kamu juga suatu saat nanti ada waktu datang ke sini Kanca Muda. Sore hari ini kita ke tempat yang luar biasa di Pule Resto Kanca Muda. Di sini tempatnya luar biasa dan bareng orang-orang yang luar biasa. Sore hari ini Awan barengan sama Ibu Ratna Listiani. Beliau adalah Subkoordinator Kewirausahaan Baru Bidang Layanan Kewirausahaan KUMKM DIY. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mas Awan. Apa kabar Ibu? Baik, Alhamdulillah. Gimana Kanca Muda semua kabarnya? Setahun ya Bu ya, setahun yang lalu kita, Iya, terakhir setahun yang lalu. Semoga yang tahun ini Cidilan tempat jalan-jalannya semakin keren lagi dibanding tahun kemarin dan bener banget. lebih banyak lagi UMKM yang akan kita eksplor di sana. Kita akan mengulik ini Bu. Wah, Desapreneur udah sejauh mana nih perkembangannya ya. Jadi Kanca Muda juga tahu nih, dampingan Dinas Koperasi ini luar biasa gitu. Salah satunya adalah pendampingnya ini ada Mas Cahyadi. Halo Mas Cahyadi. Halo Mas Awan. Mas Cahyadi ini adalah konseptor Giriloji nih Mas. Giriloji. Nanti kita bakal cerita ya Mas ya. Dan salah satu yang didampingi nih ada ada Ibu Wagianti. Ini adalah dari Koperasi Wanita Jati Husada Mulia Mandiri J. Ya. Betul. Dan ini bergerak kayaknya di depan kita ini ada banyak sekali jamu. Yeah. Ini bergerak di bidang jamu juga. Ya. Luar biasa. Dan kalau ngomongin soal Desapreneur, mungkin Kanca Muda yang juga baru datang ke Jogja atau mungkin orang-orang yang kemarin ngikutin tapi belum tahu banget nih Desapreneur apa gitu. Program Desapreneur ini sebenarnya apa sih Bu? Oke, kalau untuk Desapreneur sendiri ya kita sudah mulai berjalan dari tahun 2019 dengan konsep yang baru gitu. Jadi Desapreneur ini harapannya adalah sebuah desa atau kalurahan yang memiliki kemampuan untuk menggeliatkan iklim kewirausahaan yang ada di wilayah tersebut gitu. Dalam artian bahwa masyarakat yang ada di sana memiliki usaha, kemudian yang akhirnya bisa memberikan peningkatan ekonomi untuk keluarga itu sendiri, untuk UMKM-nya itu sendiri, ataupun untuk masyarakat sekitar seperti itu. Oke, jadi akhirnya Desapreneur ini memang tujuannya adalah menggali potensi dan meningkatkan tingkat ekonomi di masyarakat itu. Betul. Gitu. Oke, dan itu kalau misalnya ngelihat Desapreneur sendiri ada nggak sih Bu syarat-syaratnya? Oke, desa ini bisa nih jadi Desapreneur, ini nggak bisa nih gitu. Ada nggak syaratnya untuk menjadi Desapreneur? Ya, kalau untuk dari awal dulu kita menginisiasi untuk program kegiatan Desapreneur ini awalnya kita adalah semangatnya adalah menurunkan angka kemiskinan dan memberikan pemerataan. Jadi ketimpangan wilayah ini harapannya bisa turun antara desa dan kota gitu. Jadi lokus awal kita untuk penyelenggaraan Desapreneur itu adalah kecamatan miskin dan juga nanti berkembang. Setelah itu harapannya untuk kecamatan-kecamatan miskin ini harapannya UMKM yang ada di sana bisa berkembang. Kalaupun belum tumbuh akan kita tumbuhkan gitu. Tapi selain itu seiring berjalannya waktu kita juga melihat potensinya Mas Awan. Jadi daerah itu tuh apakah memiliki potensi yang bisa kita tingkatkan. Potensi itu tidak melulu produk UMKM ya. Bisa potensi wisata, bisa potensi budaya. Nah itu semua bisa kita tumbuh kembangkan yang nantinya bisa kita kolaborasikan untuk memberikan peningkatan perekonomian di daerah tersebut gitu. Oke, dan ternyata sistem pendekatannya juga akhirnya karena
desa yang disasar beda-beda, sistem pendekatannya juga beda-beda ya, Mbak? Betul. Jadi kita sistem pendekatan untuk pembinaannya itu kita sesuaikan dengan karakter dari lokasi itu sendiri. Jadi sebelum kita masuk untuk memberikan intervensi dalam pembinaan, kita ada kajiannya dulu. Jadi sebelumnya desa-desa yang telah diusulkan ini kita lihat dari lokus ya, pertama ya itu kita dalami dulu, kita kaji dulu potensinya seperti apa dan karakter desanya seperti apa, sehingga kita bisa memberikan pendampingan secara tepat dan sesuai gitu. Oke, kalau di Argomulyo ini sendiri, ini apa sih yang pendampingan seperti apa yang tepat? Nah, ini kalau untuk pendampingan yang tepat tentunya sudah ada di sebelah saya konseptornya gitu. Betul. Makanya kita pilih di sini untuk mendampingi di Kelurahan Argomulyo. Ini kita menggunakan konsep gerilogi, Mas Awan. Nah, ini nanti mungkin Pak Cahyadi bisa lebih detail, bisa menjelaskan nanti seperti apa untuk sistem gerilogi sendiri. Yang pastinya untuk sistem pembinaan ini juga nanti ada indikator-indikator keberhasilan juga nanti kelihatan nanti per tahunnya. Jadi untuk di Argomulyo ini tahun ini kita sudah ada di tahun kedua di pengembangan ya Pak ya. Jadi ya nanti mungkin Pak Cahyadi bisa menjelaskan juga dari penumbuhan ke pengembangan ini. Dulu awalnya embrio itu peningkatannya seperti apa, mungkin nanti dari konseptornya sendiri yang akan lebih menjelaskan gitu Mas Awan. Benar, karena akhirnya yang tahu nih, oh konsepnya gerilogi ini sebenarnya apa sih? Gitu. Ya, betul. Apa sih Mas Cahyadi? Ya. Gerilogi ini seperti apa gitu? Ya Mas Awan, terima kasih. Gerilogi ini sebenarnya akronim ya, kependekan dari Gemah Ripah Loh Jinawi. Nah, konsep kita mengambil dari filosofi di masyarakat Jogja, masyarakat Jawa, Gemah Ripah Loh Jinawi, Toto Titi Tentrem Kerto Raharjo. Betul. Nah, itu dua frase ini sebetulnya yang pertama itu adalah tentang wirausaha. Kewirausahaan itu Gemah Ripah Loh Jinawinya. Kemudian Toto Titi itu maksudnya adalah bagaimana tata kelola manajemennya. Manajemen sehingga menghasilkan suatu masyarakat yang tentrem Kerto Raharjo. Masyarakat yang makmur, masyarakat yang sejahtera, baldatun thayyibatun warubun ghafur. Itu ada pada frase kedua, tentrem Kerto Raharjo. Untuk menuju ke sana yang pertama harus Gemah Ripah Loh Jinawi. Betul. Orang itu kalau mau gemah, mau tentrem pikirnya, mau tentrem hatinya, harus ripah ekonominya, harus makmur ekonominya. Kalau udah makmur udah nyaman lah ya. Dan gitu. cara makmur itu Loh Jinawi, yaitu mengoptimalkan apa yang sudah dihamparkan Tuhan di kehidupan kita. Tidak mungkin Tuhan menciptakan, mengatur bahwa kita tinggal di Argomulyo, Tuhan tidak menyiapkan rezekinya. Itu keyakinan dasar entrepreneurship. Tuhan pasti sudah menghamparkan, maka di situ ada potensi. Nah, supaya ada berubah dari potensi menjadi aset, menjadi produk, itu dibutuhkan Toto Titi. Nah, Toto Titi ini kalau di ilmu di kampus namanya manajemen, Mas. Kalau di filosofi kita Toto Titi Titis Tatak Tutuk. Nah, kira-kira orang Jogja kan gitu. Nah, itu tentang manajemen, bagaimana mengelola, dimulai dari pemetaan. Di situ apa potensi yang berkembang, dan kemudian dari sekian banyak potensi kita rubah menjadi aset. Aset-aset inilah yang kemudian kita identifikasi. Kalau di Desapreneur ini salah satu indikator harus memiliki produk unggulan yang berbasis pada potensi desa tadi. Potensi desa tidak harus berbasis pada bahan bakunya, tidak harus bahan pertaniannya, tapi bisa juga SDM-nya. Karena bisa jadi ada desa, kelurahan di IY ini yang tidak memiliki sumber bahan baku pertanian, perikanan, tetapi memiliki SDM yang bagus untuk produksi. Bisa juga sumber daya atau potensi itu berupa destinasi wisata, berupa lokasi yang strategis, maka itu akan menjadi pilihan. 3 pilihan menjadi Desapreneur itu ada 3. Satu sebagai desa budidaya, 2 sebagai desa produksi, 3 sebagai desa komersialisasi. Ya, satu kelurahan bisa jadi 3-tiganya. Atau salah satunya. Atau gitu. salah satunya, tidak usah dipaksa. Kalau misalnya di Argomulyo ini di tahapan embrio kemarin kita temukan salah satunya kalau bicara sumber daya bahan baku, bukan itu yang menjadi potensi utamanya. Karena nggak ada bahan baku yang untuk usaha jamu itu mungkin 80% justru beli, Pak. Tidak dibudidayakan. Yang budidaya tempat lain. Betul ya, Bu? Nah, tapi di sini memiliki kultur tradisi membuat jamu. Resep-resep yang kemudian sudah turun-menurun, cuma belum didokumentasikan. Maka di tahapan awal adalah mengidentifikasi ini menjadi produk unggulan.
jamu-jamu dan mencari inovasi pengembangannya. Di tahun kedua ini kita mulai ajak untuk teman-teman mulai diinovasi yang sudah ada, bagaimana pengembangannya, misal soal kemasannya, soal labelingnya, soal brandingnya. Tapi juga mulai kita perkenalkan di tahun ini inovasi berbasis jamu. Misalnya kita perkenalkan bagaimana produksi coklat tapi rasanya jahe. Oh, rasa, tapi rasa jamu gitu. Kemarin juga kita belajar praktik es krim. Rasa apa kemarin Bu ya? Rasa jamu juga. Nah, itu variasi-variasi seperti itu di tahap pengembangan. Nanti kita harapkan ini menjadi salah satu indikator Desapreneur, yaitu memiliki produk unggulan. Ada 4 Mas Awan. Indikator ini memiliki produk unggulan, kemudian memiliki wirausaha desa. Yang ini indikatornya nanti di setiap kelurahan Desapreneur ini pasti ada namanya forum komunikasi UKM-nya atau forum Desapreneurnya. Argomulyo sedang mau dibentuk. Nanti cukup SK lurah itu. Kemudian ada yang didorong nanti di tahapan ketiga adalah bagaimana penguatan aparatur desanya supaya kondusif mendukung dari akhirnya saling support lah ya gitu. Nah, yang keempat ekosistem. Ekosistem pengembangan kewirausahaan ini penting karena hari ini ada 20 kementerian lembaga yang memiliki program dan anggaran untuk masuk desa. Betul. Dan ada 27 kementerian lembaga yang punya program, punya anggaran untuk ngurusi UMKM. Benar. Nah, desa harus diperkuat supaya ini ekosistemnya saling mendukung, tidak tumpang tindih. Tapi kalau misalnya akhirnya ngelihat Argomulyo sendiri waktu pertama kali ketemu sama embrionya, itu kesulitannya apa sih, Mas? Ya, kesulitannya karena ini menjadi tradisi, harus didorong untuk menjadi tototiti manajemennya, Mas. Bagaimana tradisi ini tertulis misalnya, bagaimana resep ini, bagaimana mensusun ini, dan mulai dikembangkan tidak hanya pada minuman segar, tapi jamu itu bisa untuk berbagai macam yang memang untuk kesehatan. Tapi selama ini yaitu masih menjadi tradisi turun temurun, belum terbranding dengan baik dari sisi brandingnya, labelnya, kemasannya. Ya, itu yang kita dorong. Kalau di tahun pertama kemarin. Jadi akhirnya ada, kalau Bu Bagianti sendiri mewarisi resep jamu ya Bu Nje. Dulu tuh mewarisi resep jamu dari Simbah. Enggak, kebetulan saya bukan asli Sedayu. Aslinya dari? Saya asli Condong Catur. Oh, asli Condong Catur. Ya, suami saya sini, kemudian bulik saya secara turun temurun itu jualan jamu. Akhirnya saya berinisiatif pengen nyobain gitu ya. Awalnya saya mengikuti atau melihat bulik saya cara produksinya, kemudian saya ikut keliling cara penyajiannya atau cara menawarkan kepada konsumen. Akhirnya saya suruh produksi sendiri, terus suruh jual sendiri. Akhirnya jalan sampai sekarang sendiri. Sudah 16 tahun sampai sekarang, alhamdulillah. Wah, luar biasa sama sekali ya. Dan itu kalau misalnya cerita dong Bu, sebenarnya kendala terbesarnya apa sih waktu dalam hal proses kemudian penjualan? Sebenarnya kendala terbesar yang dialami sama Ibu, dan ini kan salah satu pemberdayaan perempuan yang luar biasa Nji. Banyak ini, apa yang dialami kendala dari kelompok ini? Kalau kendala itu yang dialami sama kelompok sama pribadi jenengan, Bu. Itu bahan baku, terus terang ya. Untuk bahan baku yang kita pakai dari lingkungan kita mungkin baru daun pepaya, kemudian serai, daun pandan. Tapi kalau untuk rimpang empon-empon itu sebagian yang bisa ditanam di lingkungan kami itu baru beberapa macam empon-empon. Tapi untuk kencur, jahe, kemudian ada jahe merah itu sulit untuk dibudidayakan di kami. Mungkin tanahnya yang nggak cocok atau mungkin kitanya juga belum menguasai ilmunya buat penanaman itu tadi. Kalau kata Mas Jayadi tadi ini masalahnya bukan desa bahan baku Nje. Jadi bahan bakunya malah dari luar gitu ya. Kemudian apa lagi selain bahan baku Ibu yang jadi problem yang sering dialamin gitu? Untuk penjualan, untuk yang cair, alhamdulillah anggota kami dari koperasi kami sebagian besar penjual jamu keliling. Mereka mempunyai wilayahnya masing-masing. Sepeda motor atau? Ada yang sepeda, ada juga yang pakai motor. Kemudian ada yang dari rumah itu bawa motor, nanti dititipkan, kemudian naik bis sampai ke daerah Kulon Progo. Nanti di sana pinjam sepeda orang kampung sana, nanti terus ngider lagi di kampung sana gitu. Ini kendalanya sebenarnya
hampir semua desa-desa yang punya produk tuh kendalanya hampir sama ya Mas ya. Berarti kalau Mas Cahyadi sendiri melihat ini gimana nih? Mau dibawa seperti apa gitu dari Giri Loji sendiri? Ya, karena pendekatan Desapreneur itu kan kita menginginkan yang dari Pemda itu kan bagaimana desa punya potensi itu dikembangkan menjadi budidayanya, menjadi produksinya, menjadi komersialisasinya. Maka pengembangan Desapreneur selama 3 tahun ini harapannya satu, dari sisi desa itu dari sisi produksi sudah ada dan kuat. Kemudian kita dorong itu menjadi area atau zona atraksi, Mas. Jadi bagaimana menjadikan proses produksi, proses untuk membuat jamu itu menjadi sebuah atraksi sendiri, jasa dari pariwisata sendiri. Itu yang harapannya tidak harus berjalan berkeliling, tapi orang pun datang ke Argomulyo. Nah, alasannya apa orang datang ke Argomulyo? Ini sudah kita diskusikan bagaimana tahapan produksi itu bisa dikemas menjadi atraksi. Nah, selain itu juga ada unsur edukasinya, edukasi mengenai bagaimana sebetulnya nilai-nilai tradisi yang turun-temurun ini bisa menjadi solusi dari masalah kesehatan di masyarakat. Nah, itu yang sedang dikembangkan nanti menuju tahun ketiga, Mas, pengembangannya. Bagaimana Argomulyo menjadi desa wisata, tapi sekaligus kekuatannya adalah sebagai desa. Kalau kita sebenarnya jamutorium ya, sebagai laboratorium pengembangan obat tradisional ataupun minuman jamu itu secara menyeluruh, baik itu ekonominya, sosialnya, budayanya ada di sana. Dan kalau misalnya selama perjalanan ini berarti setahun ya? Kendala sudah 1 tahun. Setahun. Kendala terbesarnya apa sih ketika dalam melakukan pendampingan di Argomulyo ini? Iya, sebetulnya karena mengubah kebiasaan itu yang kendala terbesar. Mengubah kebiasaan karena sudah bagi tadi sudah 16 tahun ya. Sudah ada kebiasaan, sudah tradisi. Ketika kita perkenalkan ada inovasi ya harus pelan-pelan bersama-sama dalam satu kelompok. Itu yang menjadi tantangannya. Mengubah kebiasaan yang lama menjadi kebiasaan baru yang lebih efektif, lebih efisien, itu yang jadi tantangan terbesar. Betul, karena udah terbentuk selama bertahun-tahun gitu, udah terbentuk bertahun-tahun, pengen berubah menjadi lebih baik, kayaknya ada kebiasaan yang sulit gitu ya, Mbak ya. Ini kalau misalnya Ibu sendiri merasakan nggak sih perbedaan? Oh, sebelum didampingi itu aku punya masalah apa gitu. Kemudian setelah didampingi ternyata aku bisa menemukan apa nih di pendampingan ini. Ada nggak hal-hal yang tersebut gitu? Ada juga. Apa Bu tuh, boleh tahu dong? Oh iya, sebelum didampingi untuk saya sendiri ya, yang dulunya di desa itu belum ada Pok Darwis. Sekarang kan udah dibentuk Pok Darwis dan udah disahkan ya Pak ya. Kemudian di kelompok Pok Darwis itu juga ada kerjasama antara warga yang ada di wilayah selatan itu kan di pegunungan. Betul. Nah, itu direncanakan untuk membudidayakan tanaman empon-empon, jadi untuk menyuplai ke kami yang ada di bawah yang membutuhkan empon-empon kayak gitu. Terus jadi kedepannya kami juga mau kerjasama untuk terkait bahan baku kita yang produksi, jadi ada yang nyuplai gitu. Jadi karena memang ternyata lahannya memungkinkan ya. Untuk yang di pegunungan, kalau kita kan tanahnya emang nggak memungkinkan, yang di bawah nggak memungkinkan. Tapi sudah dibentuk untuk kepengurusannya juga. Kemarin udah. Jadi akhirnya dampaknya tuh luas sekali ya gitu ya. Akhirnya membentuk ekosistem tadi itu ya. Multisektor ekosistem. Dan kalau untuk produknya sendiri Bu, ada nggak ini yang dulu aku gimana, sekarang seperti apa, atau dari segi pemasarannya gitu? Awalnya dulunya saya jualan baru jamu cair aja. Kemudian ada pendampingan, terus varian produk. Akhirnya kita dari yang kelompok bisa memproduksi varian produk yang instan. Kemudian ada varian lagi pelatihan berupa kita sudah membuat untuk produk yang celup. Ada 2 macam. Mana Bu? Boleh dong di mana ya? Ada di mana? Oh, ini ada yang ini Kanca Muda. Kalau misalnya kamu lihat nih, ada yang instan, ada yang model teh, kayak model celup gitu ya. Ini secang celup nih Kanca Muda. Sama jahe rempah celup. Jahe rempah celup, enak ini. Yang kemarin tuh awal-awal corona itu lagi boomingnya jamu corona kayak gitu. Itu awal-awalnya jamu corona. Ya, itu awal-awalnya gitu. Terus kemarin juga pas waktu awal-awal corona itu kita juga memproduksi untuk yang cair untuk
jamu COVID itu, jamu corona itu, alhamdulillah awal corona itu kita dapat pesanan banyak untuk, terutama untuk yang instan di kelompok. Untuk yang instan di kelompok itu kita dalam 1 bulan biasanya cuma paling produksi sekali 2 kali, menunggu stok produk menipis baru kita produksi. Tapi awal corona itu alhamdulillah bisa seminggu 2 kali produksi dan banyak kebanjiran pesanan untuk yang terkait jahe wangi, jahe merah, kemudian temulawak yang bisa buat untuk menjaga imun tubuh kita gitu. Oke. Jadi berarti awalnya biasanya di sini tuh masih tradisional sekali ya, masih dalam bentuk cair. Kemudian terus macam-macam juga banyak untuk di pemasarannya juga dulunya cuma cair, ada uyup-uyup, ada jamu pahitan, daun sirih, beras kencur, kunir asam kayak gitu. Tapi perjalanan waktu kita juga, untuk saya sendiri juga, saya kalau jualan keliling tuh variannya banyak, bahwa yang ada yang temulawak yang cair ada, kemudian ada wedang secang, terus ada kunir mangga yang cair saya juga produksi, godokan serai sama salam, jeruk nipis itu saya juga produksi. Alhamdulillah peminatnya juga banyak. Ini kalau misalnya akhirnya ngebuat dari cair menjadi bubuk itu ada kendala nggak sih Bu? Alhamdulillah nggak ada ya. Oke. Dan ini kan dikelola sama koperasi, KUMKM gitu, di kelompok gitu. Berarti nanti quality controlnya ada di kelompok itu ya. Iya. Kita sudah membuat semacam resep. Setiap produknya udah ada resep. Jadi setiap kali mau produksi, apalagi anggota yang baru itu harus membaca resep yang ada di situ. Jadi tidak bisa merubah standarnya seperti apa. Jadi rasanya sama gitu ya. Nggak akan berubah gitu ya. Soalnya kan kita udah ada. Untuk produksi kan kita tidak mungkin satu kelompok jadi satu. Betul. Jadi untuk satu kelompok itu dibagi 3 kelompok untuk produksi. Jadi secara bergantian untuk yang grup 1, 2, 3. Jadi misalnya yang stok produknya menipis nanti kelompok 1, terus berikutnya apalagi jadi saling mengisi bergantian gitu. Jadi bisa merasakan produksi antara produk satu sama yang lain tuh bisa mereka sama-sama bisa merasakan produk yang bagus yang sulit diproduksi sama yang mudah diproduksi. Ya, jadi bisa merasakan semua. Tadi Pak Cahyadi sempat cerita katanya buat coklat sama buat olahan makanan jamu aja. Uji coba kemarin. Gimana Bu, rasanya gimana? Coklat rasa jahe. Ya, kemarin sudah nyoba. Gimana kemarin pas dicoba terus hasilnya seperti apa? Baru dicoba. Mungkin yang ice cream dulu kurang. Mas. Yang ice cream itu kayaknya kalau kemarin kita sempat ada pameran yang ada di pameran destinasi wisata dari bidang UKM. Nah itu kemarin ada beberapa stand-stand yang saya lihat memang sudah ada ice cream yang dari jamu. Kebetulan waktu itu saya juga udah pernah ngerasain ice cream jamu yang rasa jahe ya. Jadi rasanya unik banget. Ice cream dingin tapi anget gitu. Jadi kan bingung ya. Labil nih es krimnya nih ya. Tapi justru di situ memberikan daya tarik tersendiri gitu. Saya lihat stand pengunjungnya juga cukup banyak gitu. Penasaran kan ya. Ini es krim rasa jahe itu gimana gitu kan. Dingin di lidah tapi hangat di badan. Iya. Nanti kita bakal bahas lagi ya Bu ya. Ini Bu Ratna juga nanti kita bakal minta testimoninya nih, melihat perkembangannya seperti apa gitu. Oke, tapi nanti kan Campuran Jogja tetap stay tune di Sidilan Sibakul Njajah Deso Milangkori. 106.1 Jeronimo The Real Son of Jogja. Balik lagi yang Campuran Jogja di Sidilan Sibakul Njajah Deso Milangkori, yang sekarang kita jalan-jalan di Argomulyo gitu kan Muda. Kita masih di acara yang luar biasa, persembahan dari Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta dan disupport penuh oleh dana keistimewaan. Sekarang kita balik lagi Bu, ini melihat perkembangan di Argomulyo terutama jamu. Ini kalau dari Bu Ratna sendiri dari Dinas Koperasi melihat perkembangannya seperti ini bagaimana sih Bu? Ya, saya lihat perkembangannya jelas menuju ke arah yang positif yang masih dari awalnya itu dulu masih memproduksi jamu secara tradisional, kemudian produknya juga masih produk tradisional, dipasarkan dengan cara yang tradisional juga gitu. Walaupun sampai sekarang kebiasaan untuk pemasaran yang tradisional itu masih, tapi setidaknya sudah ada perubahan mindset gitu. Jadi sudah bergeser antara membuat produknya itu sudah
mulai ada yang dikemas bisa diminum secara langsung, yang artinya tidak langsung di-serve di depan customer ya. Kalau orang jual jamu dalam zaman dulu itu Pakai kan batok, pakai kan? batok itu langsung di-serving di depannya Betul. yang beli gitu. Mau beli jamu apa Mas, kemudian diracikkan. Tapi kan ini sudah enggak gitu. Sama itu. Kemudian setelah itu juga ada jamu yang sudah dibuat dengan bentuk kristal, ada yang celup. Kemudian saya juga sudah pernah ngerasain sendiri yang dibuat dalam bentuk ice cream. Saya kira ini perkembangan yang sangat signifikan. Saya lihat juga ini untuk produknya juga sudah ada legalitas produknya, ada PIRT-nya. Kemudian tadi juga saya sudah ada halalnya. Kemudian ini juga sedang menuju Proses MD. izin MD gitu kan. Dari Badan POM. Ya, dari Badan POM, artinya kan ini pertumbuhannya itu ke arah yang positif. Betul. Seperti itu gitu. Jadi memang kalau untuk yang Desapreneur itu kan kita pengembangannya pembinaannya itu tidak hanya di SDM-nya saja, tapi juga SDM, kemudian pemasaran produk, kemudian digital marketingnya juga. Mungkin di sini digital marketing saya sudah sampai masuk. sudah masuk ya Pak ya, sudah masuk gitu, karena dari Gerilogy sendiri kan untuk konsepnya itu nanti akan ada kemitraan gitu, ada beberapa. Jadi untuk yang kemitraan dengan Telkom juga sudah ada Telkom kemitraan ya dengan Pak ya. Padi Jadi dengan LKPP sudah nah masuk. betul, itu kan nanti kita ini kan juga dituntut untuk memberikan edukasi pemasaran online untuk UMKM kita gitu. Jadi Oke. walaupun semangatnya tadi ingin mendatangkan customer ke Argo Mulyo ya, tapi bagaimana cara mendatangkan? Tentunya kita juga bisa menggunakan cara-cara seperti promosi atau pemasaran online gitu kan. Nah seperti itu. Saya sih ngelihatnya ke arah yang positif semua ya Mas ya. Betul, Iya. betul. Menarik sih Tinggal Bu, mungkin akhirnya. di maintain aja terus gitu, karena kan pengembangan usaha itu supaya bisa sustainable itu kan juga dari komitmen pemilik Betul. usaha juga seperti Betul, itu. komitmen konsisten itu Betul. menjadi hal yang penting Ya. gitu. Kalau misalnya dari Mas Jayadi sendiri dengan konsep Gerilogy-nya, akhirnya setelah mencapai titik ini, ini pengen dibawa kemana lagi sih gitu? Ya, sebetulnya kepada keberlanjutan atau sustainability. Memang waktu program 3 tahun itu rasanya memang cukup pendek juga Mbak Rana ya, karena 3 tahun misalnya sustainability itu dari hulu hilirnya itu, kalau yang di Sesanti kita, filosofi kita kan di baris ke-3-4 ya. Gemah Ripah Loh Jinawi, Toto Titi Tentrem Kertoharjo sampai manajemennya. Tapi yang baris 3-4 itulah gambaran rantai nilainya. Tuwuh kang sarwati nandur, murah kang sarwati nuku. Itu gambaran rantai nilai, bagaimana bahan baku digambarkan yang kita tanam akan tumbuh, itu berarti kita tidak kesulitan bahan baku. Murah kang sarwati nuku itu berarti harga produk itu menjadi rasional di publik. Bahkan sementara ini untuk produk jamu di Jogja ini demand untuk ekspor pun sudah ada. Oke. Ya, demand untuk ekspor terutama yang dalam bentuk bubuk granul itu, yang bisa dikirim ke ekspor, bisa ke beberapa negara di ASEAN. Yang jauh paling kemarin itu ada permintaan ke Suriname. Oh, jauh Ya. sekali tuh, lumayan tuh. Ya, tapi memang masing-masing negara berbeda persyaratannya. Tidak hanya produk kita yang menurut kita bagus, tetapi juga kita harus lengkapi kapasitas, kualitas, dan kontinuitas. Nah, maka tantangan kita adalah keberlanjutan. Kalau ini sudah bisa membuat produk dengan seperti ini, apakah itu bisa konsisten? Oh, betul, Ya, tantangannya betul, satu betul. itu. Nah, yang kedua soal kapasitas. Sebetulnya sudah ada koperasi, sudah ada kelompok-kelompok, ini cukup bagus ya. Cukup membantu ya. Ya, karena kalau kita bicara misalnya nih ada akses pasar belanja di pemerintah ya, Mbak Rana ya. 40% belanja di pemerintah menggunakan UMKM. Nah, ini kita memperkenalkan aplikasi-aplikasi ataupun bagaimana UMKM bisa masuk ke sana. Untuk onboarding masuk pada aplikasi itu mudah. Tapi kapasitasnya ini yang mungkin kapasitas belum perizinan, harus ada NPWP, PNIB. Nah, ini yang perlu kita cari caranya. Kalau di Gerilogy dengan cara itu adalah dengan keperantaraan. Jadi anggota koperasi tidak perlu daftar satu-satu. Cukup koperasinya yang kita perkuat untuk memenuhi kapasitas, kontinuitas. Akhirnya secara nggak langsung koperasi menjadi quality controlnya ya. Betul. Jadi hubnya Jadi nih hub marketing. jadi hub marketingnya gitu. Tapi kalau misalnya dari koperasi sendiri sekarang kapasitas produksinya berapa sih Bu? Untuk varian produk sih ada sekitar 12 macam. 12 macam. Untuk yang instan sama itu. Kemudian kalau
kita sekali produksi itu satu macam produk sekitar 12 kilo, 3 resep, kadang 4 resep. Satu resepnya kan 3 kilo. Itu jadi berapa itu? Jadi berapa banyak gitu? Untuk 3 resep 12 kilo itu sekitar jadi 80 packagingnya. 80 package itu sehari ya? Ya, bisa sehari sampai bisa sudah siap, sudah di packing. Oke, berarti istilahnya kalau dalam waktu sebulan itu bisa sampai 1000 lebih ya, 1000 lebih package gitu ya. Bisa. Oke, lu luar biasa banyak ya Mas ya sebenarnya ya. Ya, nah tantangannya bagaimana kapasitas seperti itu tidak hanya stok, Ya. tapi demand, order. Gimana memasarkannya itu yang sulit. Iya. Tapi Bu ini Pemasarannya mumpung ya. ada dari Dinas Koperasi, Iya. mumpung ada dari Gerilogi juga. Ada nggak sih Bu, maksudnya keinginan dari teman-teman itu, oh saya tuh masih ada loh Pak cita-cita, masih ada loh kepengenan nih yang belum kesampaian gitu kan. Pengen dibina di bidang apa gitu. Kalau kami sih pengen dibantu untuk pemasarannya, Akses pasar. akses pasarnya. Kebetulan untuk dana kemarin dari Dinas Koperasi kami juga mendapatkan dana hibah senilai 25 juta. Oh, banyak itu. Itu Bu, ya lumayan itu untuk tambahan modal tapi dikelola untuk dikelola di kelompok. Oke. Jadi menjadi pinjaman bergulir buat anggota secara bergantian, secara untuk pembayarannya secara selama 6 bulan, 6 kali angsur. Kemudian nanti gantian yang pinjam, jadi pinjaman bergilir itu Oke. bergulir. Dan sebelumnya juga kita juga dapat pendampingan bantuan untuk membuat varian produk juga senilai 18 juta itu dari Dinas Koperasi. Oke, wow itu buat apa itu Bu? Buat nih varian produk yang dulunya kita belum bisa bikin jahe rempah. Terus kita diajari bikin jahe rempah yang instan. Kemudian oke. kita juga buat yang celup. Kalau yang secangkrup kita sudah lama produksi yang cangkrup. Kalau jahe rempah itu varian baru. Oke. Ya, Setelah jadi desa planner nih ya. Sebelum jadi desapreneur itu udah bisa produksi Oke, ini. tapi memang dari Dinas Koperasi sendiri banyak sekali bantuan-bantuan yang memang diberikan kepada UMKM, J. Iya. Kalau Dinas Koperasi sendiri ada program apa aja sih Bu yang untuk pendampingan? Karena tadi ternyata ada dana hibah, ada Iya, dana iya. alat bantuan, bahkan itu sudah memang jauh-jauh hari ya untuk dibantu gitu. Apa saja sih program dari Dinas itu? Ya, mungkin saya akan menjawab dulu sesuai dengan tadi harapan Ibu ingin dibantu dalam hal pemasaran. Pemasaran, Iya. J. Kalau untuk pemasaran sendiri kan kami ada di aplikasi Sibakul itu kami ada menu market hub gitu ya. Di sana itu nanti syarat utamanya adalah UMKM yang sudah terdaftar di Sibakul. Ini sudah terdaftar di Sibakul belum Bu? Kalau boleh tahu. Kalau yang kelompok atau Ya, yang kelompok. kayaknya Bu Yurni sudah Ya. mendaftar ya. Kalau sudah terdaftar itu nanti Ibu bisa mengikuti kurasi untuk masuk di Market Hub. Nanti produk Ibu akan tampil di web kami di Market Hub. Nah itu nanti harapannya nanti bisa lebih dikenal masyarakat lagi Mas. Karena di Market Hub ini tidak hanya sekedar seperti marketplace ya, tapi kita juga Betul. ada fasilitas, ada dukungan juga dari Pemda, dari dana keistimewaan juga, bahwa nanti untuk pengiriman dari produk yang dipesan melalui Market Hub itu kita ongkirnya kita tanggung gitu. Jadi kita bekerja sama juga dengan beberapa ekspedisi. Kemudian kalau untuk keluar kota itu kita bisa bekerja sama dengan Pos Indonesia gitu. Kalau untuk yang lokal-lokal sini kita ada kerjasama dengan Gojek, kemudian Shopee juga sudah masuk Mas gitu. Jadi produk-produknya itu juga di Gojek, di Grab itu sudah muncul juga. Jadi produk yang memang dari UMKM Sibakul itu sudah ada menunya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya jenengan buka di Gojek, GoFood ya, di GoFood itu nanti di sana akan muncul produk-produk yang khusus dari Sibakul. Oke, Kalau itu misalnya jadi masuk di salah situ satu jawaban langsung itu ya. free ongkir. Iya. Itu sebenarnya kalau dari kami untuk pemasaran sih itu. Kemudian untuk fasilitas yang lain seperti legalitas produk, seperti legalitas usaha itu kita pendampingan itu selalu terus menerus ya Mas ya. Untuk NIB itu kita bebas, nanti UMKM itu boleh datang ke Dinas Koperasi di jam kerja tentunya. Teman-teman konsultan kami itu siap membantu kapan aja untuk pendampingan membuat NIB segala macam itu
kita siap gitu. Kemudian untuk legalitas usaha yang lain, karena ini pendampingan Desapreneur itu memang di lokasi ya dilaksanakannya pelatihan di lokasi, tapi sebenarnya pembinaan dan dukungan dari Dinas Koperasi ini kan tidak melulu hanya di Desapreneur gitu. Yang diselenggarakan di dinas juga banyak pelatihan-pelatihan. Jadi untuk legalitas usaha kita ada BIMTEK PIRT, kemudian halal. Tentunya kita bekerja sama juga dengan teman-teman bidang lain di bidang UKM, dan itu kita mulai dari BIMTEK, kemudian mulai dari sertifikasinya itu kita ada dukungannya di sana gitu. Oke, jadi akhirnya tergantung kalau misalnya kamu mau maju, ini banyak loh fasilitas aktif dong gitu, aktif inisiatif seperti itu. Betul. Nah, jadi ini mungkin saya perlu promoin juga ya untuk teman-teman yang UMKM yang belum punya PIRT, masih bisa daftar. Kita ada linknya di Instagram Dinas Koperasi, kita sudah umumkan, kita ada linknya untuk bisa mendaftar paling lambat 31 Agustus. Nanti kita BIMTEK-nya akan dilaksanakan setelah itu gitu. Jadi ini BIMTEK-nya juga akan dilaksanakan per kabupaten Pak Jayadi. Jadi linknya itu juga nanti per kabupaten. Jadi linknya itu kalau nggak salah bit.ly/PIRT langsung kabupatennya mana. Jadi kalau misalnya di sini Argomulyo itu masuknya Bantul ya. Jadi kan nanti bit.ly /PIRT Bantul. Oke, jadi kalau misalnya atau dicek di Instagramnya bisa dicek di Instagramnya. Kamu cari Kancah Muda Jogja Dinas Koperasi dan UMKM DIY, itu Instagramnya di situ langsung kamu cari, banyak sekali info-infonya di situ. Terus nanti kamu bisa aku pengen daftar apa, ikut apa gitu. Dan kalau melihat Mas, ini kan berarti masih tantangan pertama pasar. Kemudian dari segi produksi sebenarnya pengen ditingkatkan lagi gitu. Kalau rencananya dari Girilogy ini sendiri mau ada pendampingan yang seperti apa lagi nih? Ya. Pada prinsipnya sebetulnya untuk produk sendiri kita arahnya sudah jelas ya, bagaimana peningkatan akses pasar ini, kemudian menemukan produk-produk unggulannya. Jadi variannya lebih baik kita punya beberapa produk unggulan yang kuat brandingnya, kuat secara produksinya ya, kapasitasnya, daripada variannya menjadi banyak dan tidak real. Betul. Nah, sehingga kemarin dalam pelatihan ini juga kita ajak untuk mulai apa yang khas dari jamunya Argomulyo itu apa. Di DIY ada tiga sentra jamu ya, yang khas di Argomulyo itu apa, dari rasanya, dari namanya, dari bentuknya, cara buatnya, atau apa nih yang harus digali nih ya. Ini yang menjadi gali, sehingga tadi ada produksi, ada atraksi, ada edukasi. Nah, itu yang menjadi tujuan dari sampai dengan 3 tahun itu ya, menemukan peta jalannya sendiri. Karena setelah 3 tahun kita harapkan Argomulyo menjadi mandiri, sudah menemukan peta jalan pengembangan UMKM-nya, didukung oleh produk unggulan yang diproduksi oleh para wirausaha desa, dan itu masuk dalam program prioritas dari desa maupun aparatur desanya dan ekosistemnya. Karena pelatihan-pelatihan kita, pendampingan kita juga melibatkan banyak kampus. Kita juga berkolaborasi saat ini dengan selain Dinas Koperasi, kita juga aja ini ya Mbak Rananya, ada beberapa dinas juga, dinas perindustrian juga punya untuk orientasi ekspor itu, dinas bahkan Kesbangpol pun juga kita ajak untuk menjalankan programnya namanya Desa Agregator di desa-desa Prener. Jadi sudah ada kesepakatan itu. Kemudian ada Telkom untuk digitalisasi connectivity-nya, karena kalau kita bicara di Argomulyo ini sebagian pegunungan itu pasti blank spot gitu ya. Sementara kita harapkan digitality ya tidak terjadi kalau connectivity-nya zero gitu ya. Nah, selain itu juga ada kampus, kita ada kerjasama 12 kampus dari hulu sampai hilir, dari tadi ya Tukul sampai ke yang Tinuku tadi. Ada teman-teman dari pertanian, ada dari kita kerjasama dengan teman-teman misalnya dari kampus Universitas Ahmad Dahlan yang memang punya bisnis jurusan bisnis jasa makanan. Nah, dari teman LPPM itu ada beberapa yang siap menurunkan mahasiswa. Saya kira kalau ini semua bisa bareng-bareng ya, dalam 3 tahun bisa kita siapkan, ya pasti akan berlanjut kemandirian itu. Betul. Ini jadi kayak menjahit nih, puzzle itu dijahit jadi satu. Iya, tadi saya mengaturkan ada 27 kementerian yang punya anggaran, punya program, punya anggaran, punya duitnya tiap tahun untuk UKM. Betul. Iya, bahkan Kementerian Agama pun punya program untuk UMKM. Nah, ini tergantung akhirnya kita aktif dan bagaimana menjahit itu gitu. Bagaimana
bagaimana caranya UMKM itu bisa menangkap peluang yang ada. Sebenarnya Betul. peluang tuh banyak sekali. Kesempatan itu banyak sekali sebenarnya dan bisa didapat dari mana saja gitu. Mungkin kalau dari kami kita ada pameran juga UMKM. Mungkin pada saat pameran itu mungkin produknya kurang laku, tapi kan siapa tahu next gitu. Orang yang benar. berkunjung di pameran itu sudah mengenal produknya. Mungkin pada saat itu belum membutuhkan gitu, tapi ketika nanti Wah, membutuhkan ingat nih kemarin nih sudah, beli dia. iya, gitu kan. Jadi mungkin mindset seperti itu juga perlu ditanamkan kepada UMKM sekarang, Mas. Jadi kan kadang-kadang orang itu mindsetnya gimana sih, saya Datang dapat duit banyak gitu. datang dapat duit banyak, padahal sebenarnya kita berikan fasilitas pameran itu intinya esensinya sebenarnya bukan untuk mendapatkan omset, tapi bagaimana mempromosikan produk, membangun brand itu Betul. ya. Akhirnya orang juga jadi lebih percaya ya ketika oh ini udah diasuh sama dinas koperasi, udah dikurasi sampai Betul. ikut UMKM sampai ikut pameran itu kan berarti sebenarnya mengalami berbagai proses ya. Iya. Dan itu menjadi salah satu jaminan mutu untuk orang jadi oh aku mau nih invest misalnya Iya, atau aku betul. mau beli nih gitu. Iya. Oke, dan Mbak ini yang menjadi tadi tuh Mas Cahyadi sempat bilang bahwasanya oke, Argo Mulyo harus menemukan keunikannya gitu. Kalau dari Ibu sendiri nih melihat produk selama ini 16 tahun, sebenarnya ada nggak sih kepikiran ini uniknya Argo Mulyo nih dibandingkan yang lain nih apa gitu? Keunikan produknya nih. Kalau varian produk itu mungkin kelompok lain dari daerah lain juga mungkin banyak resepnya juga ya. tadi, Mas. Kan resepnya turun temurun ya Bu ya Iya. tadi. Nah, mungkin resepnya. Oke, jadi Kalau rasanya sih memang tak samain. Kalau jamu itu kan memang Emang kayak gitu. jenisnya itu kan jamunya itu ada kunir asem, ada Iya. beras kencur, tapi rasa dari kunir Punya asem khas. di Argo Mulyo itu berbeda dengan kunir Yang asem lain. yang ada di kelurahan yang lain juga Iya. produsen jamu juga. benar karena ini resepnya juga dari turun temurun Iya. dari lama gitu ya. Karena memang awalnya ada beberapa keluarga jamu sih Bu, terus akhirnya sekarang jadi berapa sih? Dulu awalnya yang mengembangkan jamu pertama tuh berapa keluarga gitu, kemudian sekarang yang mengembangkan jamu sekarang di sini udah ada berapa keluarga gitu. Kalau untuk awalnya saya kurang tahu ya, soalnya saya kan pendatang. Saya tinggal di Argo Mulyo itu dari tahun 97 saya baru masuk ke Argo Mulyo. Kemudian saya jualan produksi jamu juga baru tahun sekitar 2004-2005. Tapi awalnya yang saya tahu itu dulu banyak, tapi sekarang lebih banyak lagi ibu muda yang mereka terjun di di bidang jamu. Oke, kalau sekarang yang anggota kelompoknya sendiri ada berapa Bu ini? Kalau yang anggota kelompok koperasi. Jati Husada Mulia Ya, ini. kalau kelompok saya sekarang 43 orang banyak ya. yang menjadi koperasi, tapi sebagian besar mereka penjual produksi jamu cair dan dijualkan di pasaran sendiri. Kemudian untuk yang anggota yang tidak produksi jamu cair, mereka juga memasarkan produk dari kelompok dan juga ikut produksi di kelompok. Oh gitu. Ya. Oke. Jadi ini kalau setiap hari ini ada lokasi tertentu atau nanti kumpul ada base campnya nih, ngumpulin produk-produknya ini di kantornya, nanti buatnya di rumah-rumah terus dikumpulin di kantornya atau gimana prosesnya nih pembuatan? Kalau untuk produksi yang instan itu dikelola di kelompok di rumah jamu. Di kelompok ada jamu sendiri ya. dan gitu. bahan bakunya juga koperasi menyediakan bahan baku untuk anggota produksi di rumah masing-masing, juga untuk produksi di kelompok. Terus yang di rumah masing-masing itu juga untuk yang dijual keliling itu diproduksi di rumah masing-masing dan mereka mencari lokasi masing-masing. Oke. Tapi berarti akhirnya minat orang Argo Mulyo sendiri untuk membuat jamu itu memang tertarik besar nih. Ya, alhamdulillah anggota kami yang muda-muda juga sudah mulai terjun di jualan jamu produksi sendiri. Oke. Awalnya menjualkan punya teman, kemudian mungkin setelah belum lama ini juga akhir tahun kemarin ya Bu ya, itu dari Dinas Koperasi kita mendapat fasilitas pelatihan selama 22 hari. Oke. Ya, itu anggota-anggota baru kami saya ikut sertakan untuk pelatihan. Setelah mengikuti pelatihan 22 hari itu mereka langsung bisa terjun menjualkan produk
temen atau orang tuanya sekarang mulai produksi sendiri dan dipasarkan sendiri juga. Wah, luar biasa. Mencari lokasi masing-masing. Ada lagi nggak sih Bu yang cerita misalnya setelah ikut 22 hari itu intens kan itu kan dari Iya. marketing, dari Iya. manajemen gitu. Ada nggak yang cerita kayak Bu, wah ini aku bar ikut pelatihan itu kesannya gimana? Ada yang sampai cerita gitu nggak kayak Bu? Banyak juga sih. Gimana ceritanya gimana itu? Boleh dong Saya juga di sharing gitu. penasaran sebenarnya. Ini biar sekalian testimoni nih Iya, ke iya. dinas koperasi nih. Gimana? Ya, kebetulan yang kalau yang ikut pelatihan kan seringnya ibunya yang anggota lama yang itu aja toh. Kemudian ada tambahan anggota ngerekrut anggota baru yang muda-muda, ibu muda itu dimasukkan ke koperasi dan mereka juga sudah mengikuti untuk produksi di kelompok. Kemudian mereka diikut sertakan untuk pelatihan selama 22 hari itu yang kemarin belum bisa memasarkan produk. Kemarin juga ada pelatihan dari Gapura Digital. Itu juga sedikit Programnya banyak. dinas koperasi juga Iya, gitu, pelatihan itu kan kemarin pindah hotel selama 22 hari itu. Kemudian juga untuk ibu-ibunya yang kemarin belum punya logo, dari dinas juga dibuatkan logo produk masing-masing. Jadi mereka sekarang udah banyak yang punya logo yang awalnya jualan polos tanpa stiker, sekarang udah punya brand, udah punya logo. Oke. Dan sekarang juga sudah punya sebagian besar juga punya PIRT, kemudian udah membuat NIB, halal juga kemarin sudah dikunjungi, sudah mendaftarkan ke halal itu. Ya seneng banyak teman-teman saya yang ini. Bener, dampaknya luar biasa ini. Iya, alhamdulillah untuk terutama untuk yang anak-anak muda yang kemarin belum bisa ngupload foto, sekarang alhamdulillah juga mereka lebih pinter untuk membuat foto buat promosi di story ataupun lewat WhatsApp grup atau mungkin FB juga, Facebook juga. Mereka kalau yang muda-muda lebih pinter lagi. Oke. Jadi akhirnya mereka bisa lebih memanfaatkan media sosial sebagai media promosi, Jack. Iya. Gitu. Oke, luar biasa. Dan Mas, ini kan tadi juga ternyata dampaknya itu sampai ke Pok Darwis ya. Sampai ke Pok Darwis. Nanti ada tempat yang memang dijadikan untuk wisata, kemudian ada tempat yang dijadikan tempat untuk nanam empon-emponnya tadi gitu. Kalau Gerilogi sendiri pendampingannya nanti seperti apa ini, Mas? Ya, secara langsung kalau Desapreneur melalui Gerilogi tidak menjadikan pengembangan destinasi wisata sebagai prioritasnya dalam kaitan Desapreneur. Tapi kalau tadi kita kembalikan bahwa Desapreneur itu pilihannya menjadi desa budidaya, desa produksi, desa komersialisasi, maka komersialisasi ini bisa dikembangkan misalnya karena Argomulyo memiliki lokasi yang strategis. Salah satunya sebetulnya karena Argomulyo adalah lokus tuan rumah dari salah satu BUMN besar kita, sehingga itu salah satu keuntungan ya produknya dari salah satu BUMN kita ini bisa masuk ke sana. Nah yang kedua misalnya pilihannya adalah karena di pinggir jalan. Argomulyo ini dibelah oleh jalan nasional dan mestinya itu bisa dikembangkan menjadi desa komersialisasi juga. Nah yang ketiga pilihannya memang membangun potensi-potensi desa supaya orang sengaja datang ke sana. Apakah memang jamu akan menjadi produk turunan dari wisata, atau kalau yang kita konsep sebetulnya jamu itulah tujuan wisatanya. Benar. Ya makanya tidak hanya produksi jamu, tapi ada atraksi. Kalau tadi diceritakan sudah banyak anggota, dulu dimulainya. Dulu mungkin kita masih bisa melihat ya simbah-simbah yang jamu ini. Sekarang mungkin sudah susah tapi masih ada. Saya lihat kemarin ya masih ada juga. Nah itu bisa menjadi atraksi. Nah orang mungkin ingin melihat itu, impactnya produk-produk jamu ini akan mulai dikenal. Mungkin akan ada kafe jamu. Jadi jamu untuk kita nyebutnya kemarin jamu milenial seperti apa sih gitu ya. Oke, benar. Nah itu mendatangkan sana ada nanti wilayahnya sampai pada edukasi. Jadi setelah jadi produksi, atraksi, edukasi. Nanti endingnya konservasi. Bagaimana keberlanjutan itu. Benar. Akhirnya menimbulkan ketertarikan dulu ya. Nanti orang tertarik. Yang pasti Mas Awan tidak wajib desa itu harus jadi wisata. Benar. Ya kalau semua kelurahan bikin wisata nanti siapa yang jadi pengunjungnya? Saling mengunjungi berarti nanti. Nah kita harus berpikirnya secara kawasan. Apakah memang potensinya
cukup strategik untuk dikembangkan menjadi wisata. Kalau Benar. tidak jangan dipaksakan. Ya, jangan Menjadi dipaksakan. penyokong aja gitu Iya. kan, juga bisa berjalan gitu ya. Nah, ini terakhir Bu, dari Dinas Koperasi sendiri harapannya untuk Argo Mulyo ini seperti apa nih? Ya, kalau harapan saya nanti bisa lebih maju lagi, terutama mungkin kita bawa dulu produk unggulannya kan jamu ya. Jadi harapannya nanti mungkin produk unggulan ini bisa bundling dengan produk-produk yang lain atau Benar. dengan potensi yang lain tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Jaya, di bawah harapannya nanti bisa dikembangkan untuk potensi wisata seperti itu. Nah, itu harapan saya nanti bisa semua yang sudah direncanakan itu semua bisa tercapai, karena sebenarnya untuk jamu sendiri di Dinas Koperasi juga kita sedang ada fokus di sana juga, Mas, untuk proyek untuk di jamu ini kita akan ada kerjasama, sedang menjajaki kerjasama dengan Kimia Farma juga. Jadi jamu ini kan selain dia adalah obat, kemudian dia juga merupakan salah satu kearifan lokal juga ya jamu itu. Betul, Jadi betul. segala unsurnya ini patut untuk kita kembangkan gitu untuk menjadi ikon dari produk dari Jogja itu sendiri gitu. Benar, karena akhirnya menjadi alternatif orang juga lebih sehat, Iya, karena lebih betul, alami, lebih alami juga, gitu. dan lain-lain gitu. Wah, luar biasa nih. Terakhir harapan dari Ibu nih, apa Bu, ini harapannya untuk Desapreneur, terutama untuk pengembangan jamu kedepannya di Argo Mulyo ini seperti apa? Kalau untuk harapan kami, Desapreneur tetap kedepannya tetap mendampingi Tuh Bu, dampingi terus. dari Dinas Koperasi, tetap mendampingi dan membimbing kami supaya untuk membudidayakan jamu tradisional itu jangan sampai berhenti, kedepannya tetap kita berkembang. Untuk membudidayakan anak-anak sampai kedepannya sampai dewasa itu bisa jangan meninggalkan budaya minum jamu. Oke. Dan harapan saya Argo Mulyo depannya semakin maju dan bisa menjadi desa wisata yang lebih bagus dari yang lain. Oke, nanti kan mungkin siapa tahu ya. Jadi desa wisata nanti datang ke sini ngelihat bukan simbah-simbah lagi yang ngulakan dan anak muda. Gitu. Wanita Dan cantik. bisa praktek. Bukan saya yang ngomong aja, Bu Ratna. Pengunjungnya bisa praktek. Iya, jamunya bisa dibawa pulang. Oke. Tapi lebih bagus lagi kalau ada di Istimewain Jogja ada hari apa pakai batik, ada hari apa minum jamu. Gitu. Oh, bener ya Pak ya, bener. Kamis Pahing, Pak. Biasa Kamis kita Pahing. pakai pakaian gagrek ngayuk Yogyakarta. Sekalian minum jamu gitu. Bisa ya. Jadi nanti setiap dinas harus menyediakan jamu gitu ya nanti kita. Karena nanti cuti terus nanti. Oke, Kanca Muda Jogja, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Ratna, terima kasih Mas kasih. Jayadi. Sama-sama. Terima kasih Bu. Ini produknya luar biasa. Kalau misalnya mau cari produknya ini bisa dibeli di mana aja sih? Iya, Bagus, di, sudah ada. di Instagramnya udah ada nih Mas nih. Udah ada. Udah Wedang ada. Sehat. IG-nya Wedang Sehat. Oke. Tradisional Oke, dari nanti kamu cek aja di Kanca Muda, kamu bisa pesan. Nanti kalau misalnya beberapa kamu cek di Sibakul ya Bu ya. Ya. Di webnya apa Bu, di Sibakul? sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Sibakuljogja.jogjaprof.go.id. .id. Nah, kamu lihat aja nih Kanca Muda Jogja. Jadi produk-produk apa aja sih yang ada di kota Yogyakarta gitu. Kamu cobain deh. Ngapain kamu pesen-pesen jauh-jauh produk luar negeri dan lain-lain. Cobain produk-produk lokal, karena yang lokal-lokal itu juga banyak yang luar biasa. Cuman kadang-kadang kita nggak tahu aja ya Bu ya. Iya. Kita nggak tahu ternyata kualitasnya malah lebih bagus daripada yang di luaran gitu Kanca Muda. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Jayadi, Bu Ratna, Ibu, terima kasih. Dan ketemu lagi Kanca Muda Jogja, Sidilan, Sibakul, Jajah Desa Milangkori. Oke. Kita ketemu lagi di lain kesempatan gitu Kanca Muda Jogja, kemana lagi? Nah, itu pokoknya stay tune aja Kanca Muda di Sidilan, Sibakul, Jajah Desa Milangkori. Awan pamit, love Jogja NUN. Bye-bye. Yo ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul Koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang